wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayanti, NIM E20193123. Di sini saya akan menanggapi pada video Bapak Dr. Abdul Wadud LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kewajiban moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Lembaga ini dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran Bank Sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Tujuan Bank Sentral sendiri yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan pengembangan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari Bank Sentral. Tujuannya hanya satu, dengan harapan Bank Indonesia dapat memfokuskan langkah serta memperjelas dan batasan dari tanggung jawab yang harus dilakukan, sehingga masyarakat juga serta memperjelas dan batasan dari tanggung jawab yang harus dilakukan. Sehingga masyarakat juga dapat langsung melihat bagaimana kinerja dari Bank Indonesia untuk memelihara nilai rupiah agar tetap stabil. Maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama ada penyediaan kredit terhadap pemerintah. Bank menyediakan kebutuhan untuk pemerintah. Kemudian yang kedua, mengatur kas pemerintah, berapa triliun yang harus diberikan kepada masyarakat atau biaya operasional pemerintah. Itu semua yang mengatur Bank Sentral. Kemudian yang ketiga, ada membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Sudah tugas bank untuk mengatur misalnya proses lelang, menjual surat hutang negara, obligasi, dan untuk pembangunan. Kemudian yang keempat, ada melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi yang menyalurkan pengedaran uang kepada masyarakat adalah Bank Sentral. Kemudian yang kelima, ada mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Hanya Bank Sentral yang bisa mengelola dan mencetak uang, bank lain tidak bisa. Kemudian yang keenam, ada mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Kemudian selanjutnya tugas Bank Sentral dalam perbankan. Yang pertama ada menentukan suku bunga. Misalkan suku bunga 1%, 2% itu ditentukan oleh Bank Sentral. Kemudian yang kedua ada sebagai banker, jadi sebagai alat bank. Bank Sentral merupakan pusat dari semua bank atau sebagai kepala bank. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Artinya bagaimana uang kas tersalurkan pada masyarakat oleh bank yang ada dan lancar dan dalam menyalurkan, baik dalam pembiayaan atau dalam pengembaliannya. Kemudian yang keempat ada melakukan pembinaan semua bank yang ada, dan yang kelima melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Kemudian yang keenam terakhir melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kemudian selanjutnya kewenangan Bank Sentral. Ada 3 kewenangan Bank Sentral. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dan yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Dalam hal ini, bank memiliki wewenang yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan baik secara konvensional maupun secara syariah. Kemudian yang terakhir, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang A. Penerapan kebijakan diskonto, B. Penerapan cadangan wajib minimum, dan C. Pengontrolan pembiayaan dan kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.